Selain pengalaman dan keahlian, ada hal yang sangat mempengaruhi kesuksesan seseorang ketika bekerja. Dan ini yang harus Anda pahami sebelum Anda benar-benar memutuskan kandidat yang akan Anda rekrut untuk menjadi karyawan di perusahaan Anda. Nah, Anda sendiri kira-kira bagaimana sih cara Anda merekrut kandidat yang akan Anda jadikan sebagai karyawan Anda? Selamat bergabung kembali di channel Dunia SDM bersama dengan saya Christine Manopo, teman perjalanan Anda dalam membangun dan mengembangkan organisasi dan SDM di perusahaan Anda. Kalau bicara nih soal screening kandidat untuk diwawancara, kira-kira hal pertama apa sih yang akan Anda lakukan? Kalau teman-teman sudah pernah menonton video saya soal perlu atau enggaknya sebuah tes kepribadian dalam proses rekrutmen, nah di sini saya mau mengulang kembali kalau sesungguhnya tes kepribadian yang Anda berikan ketika melakukan proses screening, seleksi kandidat, maka sesungguhnya itu bisa memberikan kita insight atas prediksi kesuksesan seseorang di peran dan fungsi jabatannya di perusahaan Anda tentunya. Nah, kalau kita berbicara kesuksesan kerja, sesungguhnya ini berhubungan dengan bagaimana seseorang berperilaku. Maka artinya dalam hal ini tipe kepribadian sangat memberi pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana seseorang melakukan tindakan, termasuk juga dalam hal berhubungan dengan orang lain dan ketika mereka mengambil keputusan, terutama ketika harus mengambil keputusan yang sifatnya urgent atau sulit. Selain itu, tipe kepribadian juga bisa memberikan kita insight nih, kebutuhan dan rasa takut seseorang, selain juga mengenai faktor pengalaman masa lalu dan nilai-nilai yang mereka pegang atau mereka anut. Contohnya di lapangan seperti ini. Tentunya kalau kita berbicara nih, jabatan staf akuntansi pasti beda dengan jabatan sales eksekutif. Atau mungkin juga seseorang yang bekerja sebagai programmer pasti akan berbeda dengan mereka yang bekerja sebagai investor relation dalam hal tanggung jawab dan fungsi pekerjaannya di organisasi. Kalau kita bicara seorang staf akuntansi, maka ia harus mampu fokus terhadap detail dan mengerjakan hal-hal yang sifatnya rutin dan administratif. Tentunya juga ia harus menjadi seorang yang sangat tekun dan prosedural. Oke, nah kalau kita bicara seorang sales eksekutif, tentunya harus mampu dengan mudah berhubungan dan berkomunikasi dengan orang baru, termasuk juga dia harus mampu mempresentasikan produknya. Dia harus mampu memiliki sebuah komunikasi persuasif, mampu mendorong, mengarahkan orang lain untuk kemudian mengikuti apa yang ia inginkan, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya kalau seorang sales harus punya yang namanya determinasi tinggi untuk mencapai hasil terbaik dan harus kompetitif. Nah, kemudian juga kalau kita bicara seorang programmer, maka dia harus mampu menganalisa data. Dan seorang investor relation harus mampu membangun engagement dengan para investor dan juga harus mampu mempresentasikan atau berkomunikasi secara persuasif dan menggerakkan orang lain untuk turut serta. Oke, nah perbedaan perilaku ini itu dipengaruhi juga selain dari pengalaman dan ini sangat berpengaruh signifikan yaitu tipe kepribadian seseorang. Terus kalau gitu, pertanyaan yang muncul nih di benak teman-teman semua adalah bagaimana sih kira-kira cara mengenali tipe kepribadian seseorang? Tipe kepribadian itu apa aja sih? Apakah kemudian saya bisa mengidentifikasi tipe kepribadian seseorang ketika saya melakukan proses wawancara kandidat? Nah, saya akan lanjutkan nih. Pertama, tadi pertanyaannya adalah tipe kepribadian itu apa aja sih?
Untuk pertanyaan ini, pertama saya mau jelasin dulu satu hal ini, bahwa banyak banget di luar sana teori yang membahas mengenai tipe kepribadian. Anda bisa mengaksesnya melalui buku-buku yang tersedia, ya baik di toko buku atau misalnya kalau sekarang e-book atau bisa juga dari audiobook atau juga Anda bisa mengaksesnya melalui buku yang saya buat yaitu judulnya Personality in You. Nah, di video ini saya nggak akan jelaskan nih satu persatu dan kalaupun diperlukan, saya akan bahas di video berikutnya apabila video ini mendapatkan 1000 likes dari rekan-rekan semua. Di dunia organisasi ada 3 teori tipe kepribadian atau tes kepribadian yang banyak di perusahaan. Ya, banyak dipakai di perusahaan. Salah satunya adalah tipe kepribadian DISC, MBTI, dan Harrison Interview. Dan dari ketiganya menurut pengalaman saya, dan ini memang banyak dipakai di perusahaan dan mudah banget dipahami, yaitu adalah tipe kepribadian DISC. Nah, kalau kita berbicara berdasarkan teori kepribadian DISC ini, maka seseorang itu dipengaruhi oleh 4 kuadran, yaitu apakah ia seseorang yang berorientasi terhadap hasil atau dia berorientasi terhadap proses kerja. Apakah ia berorientasi kepada prestasi atau tugas-tugas atau sebaliknya, ia adalah seorang yang berorientasi kepada hubungan, membangun hubungan dengan orang-orang. Dari kuadran tersebut, tipe kepribadian di IAC dibagi menjadi 4 tipe kepribadian, yaitu tipe kepribadian dominan, tipe intim, tipe stabil, dan tipe cermat. Dan tentunya kalau kita berbicara kuadran nih, ada modifikasi tipe kepribadian. Jadi bisa saja misalnya dia seorang dominan intim atau dominan stabil atau dia tipe cermat stabil, tipe intim dominan dan seterusnya. Yang ini mungkin nanti akan saya berikan ruangnya untuk saya bahas secara detail atau juga bisa diakses melalui buku yang saya tulis yang judulnya Personality in You. Nah, kalau kita berbicara seseorang dengan tipe kepribadian dominan, maka ia adalah seseorang yang berorientasi terhadap hasil dan juga fokus kepada tugas daripada harus berhubungan dengan orang-orang, ya. Jadi orientasinya seperti itu. Lalu yang kedua, tipe yang kedua adalah seseorang dengan tipe kepribadian intim yang biasanya mereka dengan tipe kepribadian ini berorientasi kepada hasil dan tentunya fokus untuk membangun hubungan dengan banyak orang selain daripada mengerjakan tugas-tugas. Lalu tipe kepribadian yang ketiga, yaitu tipe kepribadian stabil yang berorientasi kepada proses dan fokus dalam membangun hubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah tipe kepribadian cermat yang berorientasi kepada proses dan fokus kepada hasil daripada dia harus membangun hubungan dengan orang-orang. Oke, kira-kira dapat gambarannya? Bila teman-teman perlu paham lebih detail nih tentang ciri-ciri perilaku masing-masing tipe kepribadian, silahkan teman-teman akses ya di buku saya judulnya Personality in You yang pemesanannya bisa diperoleh melalui link deskripsi ini atau kalau tercapai 1000 like saya akan buat video tentang hal ini lebih detail atau juga silahkan rekan-rekan akses melalui banyak buku yang tersedia di luar sana di toko buku baik e-book, audiobook atau bahkan yang hardcover sekalipun. Oke. Nah, pertanyaan yang kedua adalah bagaimana sih cara mengenali tipe kepribadian seseorang dan bagaimana mengidentifikasi tipe kepribadian seseorang saat wawancara. Tadi sempat saya sampaikan sekilas perbedaan masing-masing tipe kepribadian. Nah, semoga rekan-rekan masih ingat ya. Nah, bila Anda menemui seorang kandidat dengan tipe kepribadian dominan, biasanya memunculkan ciri-ciri perilaku seperti berorientasi pada hasil, cara komunikasi yang langsung dan nggak suka basa-basi. Nah, biasanya kalau seorang kandidat dengan tipe kepribadian dominan, orangnya sangat tegas. Dan ketika menjawab, ia akan langsung menjawab sesuai dengan inti permasalahan yang Anda tanyakan. Dan biasanya senang menyampaikan apa saja yang sudah ia capai selama bekerja. Dan biasanya kalau kita berbicara seorang tipe dominan, ia biasanya berbicara cepat,
kemudian sistematis, dan cenderung mengarahkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi kemungkinan besar kalau Anda bertemu dengan kandidat dengan tipe seperti ini, Anda akan merasakan kekuatannya dalam hal kepemimpinan dan memiliki karisma sebagai seorang pemimpin. Lalu tipe yang kedua, yaitu tipe intim. Nah, kalau Anda bertemu dengan seseorang atau kandidat Anda memiliki tipe kepribadian ini, Anda akan menemukan seorang pribadi yang sangat ramah, penuh dengan energi dan membangun suasana. Nah, Anda sendiri akan menjadi ikut antusias ketika bertemu dengan orang ini karena sikapnya yang positif dan antusias ditambah. Seseorang dengan tipe kepribadian intim ini adalah orang yang senang berbicara, senang bercerita, dan biasanya kalau di dalam proses wawancara dia tidak langsung kepada pokok permasalahan atau inti pertanyaan ditanyakan. Jadi berbeda sekali dengan tipe kepribadian dominan. Dan seseorang dengan tipe kepribadian intim ini dia juga lebih senang membangun hubungan daripada harus fokus terhadap prestasi atau hasil. Lalu tipe yang ketiga adalah tipe stabil. Nah, kalau Anda bertemu dengan seseorang dengan tipe kepribadian stabil, Anda akan menemukan seseorang dengan pribadi yang tenang, yang kalem. Lalu bila kandidat Anda nih memiliki tipe kepribadian stabil ini, maka biasanya ia akan cenderung berbicara pelan, terstruktur. Dia juga akan bercerita secara detail ketika Anda bertanya tentang sesuatu. Dan kecenderungannya adalah tidak langsung menjawab kepada inti masalah yang Anda tanyakan. Jadi dia akan bercerita dulu, muter-muter dulu sebelum menjawab pertanyaan Anda. Ya, nah kalau Anda mencari seseorang yang tekun dan prosedural, juga nggak suka macam-macam. Nah, seseorang dengan tipe kepribadian stabil ini bisa jadi cocok dengan kebutuhan Anda. Lalu tipe kepribadian yang terakhir yaitu tipe kepribadian cermat. Saat Anda menghadapi tipe kepribadian cermat, Anda akan mendapati beberapa ciri perilaku seperti pendiam, berbicara seperlunya sesuai dengan apa yang Anda tanyakan, sedikit menjaga jarak, sangat analitis, dan mengajukan pertanyaan secara kritis dan spesifik. Biasanya juga ia adalah seorang yang tidak mudah terbuka, apalagi bila Anda baru pertama kali bertemu dengannya. Sehingga terkesan ia menutup diri, namun sesungguhnya dia akan menjelaskan kepada Anda secara detail hal-hal yang menjadi passion atau kekuatannya, atau juga pengalaman kerjanya. Nah, semoga penjelasan ini lebih membantu Anda dalam proses rekrutmen ya. Nah, bila Anda punya pertanyaan, silahkan tinggalkan nih komentar Anda di sini atau kirimkan email yang tertera di deskripsi link ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam HR Pro.